Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 ingin mempresentasikan tutorial pembuatan kuisis. Langsung saja kita melihat tutorialnya. Yang pertama, kuisis ini sebenarnya bisa kalian buka lewat web atau bisa juga kalian download di Google Play Store. Tapi di sini kami akan menggunakan web. Jadi langkah pertama yaitu kita ketikkan webnya di Google Chrome, bisa juga di Mozilla Firefox atau peramban yang lainnya. Kita ketikkan websitenya yaitu quizizz.com. Ya, jadi websitenya yaitu quizizz.com. Kemudian lalu kita klik. Kita tunggu sebentar. Nah, apabila sudah muncul halaman seperti ini, maka langkah selanjutnya yaitu kita klik sign up. Kita daftar, kita klik sign up. Nah, maka setelah sign up akan muncul halaman seperti ini. Jadi di sini kita bisa mendaftar menggunakan Google ataupun Microsoft, atau juga bisa menggunakan email kemudian memasukkan passwordnya. Nah, di sini saya akan menggunakan Google saja ya, biar lebih mudah. Jadi kita di sini menggunakan akun Google. Nah, setelah seperti ini, kita bisa memilih akun Google yang ingin kita gunakan. Langsung klik saja akun Google-nya. Sebentar. Kita pakai akun ini saja. Nah, kan sudah muncul ini ya, sudah muncul halaman seperti ini. Kita bisa memilih bagaimana kita menggunakan kuisisnya, apakah untuk di sekolah, untuk bisnis, atau untuk personal use atau pribadi gitu. Nah, karena di sini kita ingin menggunakannya untuk keperluan di sekolah, jadi kita klik yang add a school. Kemudian di sini kita juga ditanya apakah kita seorang guru atau seorang murid. Karena di sini kami akan berperan sebagai guru, jadi kita klik teacher. Nah, kita sudah masuk di halaman utama kuisisnya. Jadi setelah ini langkah selanjutnya yaitu kita pencet karena di sini kita ingin membuat ini ya kuis baru. Jadi kita klik create di sini. Nah, di sini kita pilih kuis. Nah, setelah itu
kita di sini diperintahkan untuk mengisi nama kuisnya. Jadi kita memberikan nama kuis tersebut. Jadi di sini saya akan memberikan nama kuis tebak mufrodat. Nah, di sini kita bisa memilih choose relevant subjects. Ini kita bisa memilih mata pelajaran yang akan kita buat kuisnya nanti. Di sini ada matematika, bahasa Inggris, dan yang lain-lain. Karena di sini saya akan menggunakan bahasa Arab, jadi kita pencet more. Nah, di sini tidak ada bahasa Arab, jadi kita klik other saja atau yang lainnya, nggak apa-apa. Kita next, kita pencet next. Nah, di sini, di bar ini, di sini jika kita ingin membuat kuis, di sini ada beberapa pilihan. Ada multiple choice, checkbox, fill in the blank, poll, open-ended. Nah, di sini kita akan membuat contoh soal yang berbentuk multiple choice atau pilihan ganda. Nah, di sini kita langsung saja bisa menuliskan pertanyaannya. Kita bisa menuliskan pertanyaannya, karena di sini tadi tebak mufrad, saya akan menuliskan pertanyaan terlebih dahulu. Sebentar, saya ganti bahasanya dulu. Nah, nanti apa yang kita ketik di sini akan muncul di bagian ini. Kita bisa selain kita membuat pertanyaan yang tertulis seperti ini, kita juga bisa mengupload gambar, video, atau audio. Nah, setelah kita membuat pertanyaannya, kita membuat pilihannya ya. Karena ini kan multiple choice atau pilihan ganda. Yang pertama, bebas ya pertanyaannya, sesuai yang kalian ingin buat. Baik, di sini sudah kita isi isiannya ya. Kemudian kita kemudian memilih jawaban yang benar untuk kunci jawabannya. Ma makna kitabun. Nah, kan di sini ma makna kitabun artinya yaitu buku. Jadi kita klik centang di sini. Nah, jadi ketika tanda centang hijau ini, tanda centangnya sudah menjadi hijau, berarti ini adalah kunci jawaban yang akan kita simpan. Nah, kemudian di bawah sini juga bisa kita memberikan penjelasan dari jawaban tersebut atau answer explanation, tapi ini opsional saja. Nah, di sini di tab yang di sini ini kita bisa mengatur berapa lama waktu yang akan digunakan murid untuk menjawab per satu soalnya. Nah, di sini saya akan mengaturnya 30 detik saja sudah cukup. Nah, jadi ini tadi satu soal sudah selesai. Jika sudah selesai, kita bisa klik save. Nah, klik save seperti ini. Jadi apabila sudah kita klik save, nanti otomatis satu pertanyaan tadi sudah jadi ya. Apabila misalkan kita ingin mengeditnya, misalkan masih ada kesalahan, kita bisa klik edit, nanti kita akan dikembalikan ke tab bar yang dikembalikan ke halaman yang tadi, yaitu untuk mengeditnya.
Nah, kemudian jika ingin menambah pertanyaan lagi, kita bisa klik di bawah ini. Karena tadi kita membuatnya multiple choice, jadi kita bisa memilih multiple choice lagi. Seperti itu, seperti ini. Misalnya kita akan membuat ini ya, pertanyaan dari gambar. Kita bisa klik image. Nah, jadi kita bisa mencarinya dari dokumen di laptop kita. Jadi sebelumnya sudah harus disediakan dulu gambarnya. Sebentar, saya cari dulu. Nah, setelah terupload seperti ini, kita klik done. Nah, setelah itu kita bisa menuliskan pertanyaannya. Atau langsung saja gambar seperti itu juga tidak apa-apa. Nah, setelah itu kita jangan lupa juga harus diisi optionnya ya. Syati Ilbah. Nah, setelah itu jangan lupa kita harus harus mencentang jawaban yang benar di sini, karena di sini tuh gambar pantai, berarti jawabannya itu Syatiul Bahri. Kemudian jangan lupa diatur juga berapa waktu yang akan kita berikan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di sini sudah benar 30 detik saja, kemudian kita save. Nah, sudah kita save seperti ini. Nah, kemudian jika ingin menambahkan pertanyaan lagi, bisa klik icon-icon di bawah ini. Atau jika misalkan kita tidak sempat atau jika misalkan kita ingin mengambil beberapa soal yang sudah dibuat oleh pengguna lain di Quizizz ini, kita bisa menuju ke di sini, di teleport questions. Kita bisa klik di sini. Nah, jadi secara otomatis setelah kita klik tadi teleport question, otomatis nama dari soal yang quiz yang kita buat tadi akan muncul di sini. Nah, di sini ada beberapa penggunanya. Kalian bisa memilih. Jadi saya memilih yang ini. Nah, di sini juga. Nah, jadi di sini ini adalah daftar pertanyaan yang sudah dibuat oleh pengguna tersebut. Jika kita ingin menambahkannya, jadi kita ingin menambahkan pertanyaan ini misalnya. Pertanyaan yang ini kita bisa langsung tambahkan add. Nah, nanti otomatis pertanyaan tersebut akan masuk ke kuis kita. Kemudian kita add lagi. Nah, kita bisa add lagi. Nah, setelah itu kita lihat di sini.
Nah, di sini pertanyaan yang kita add tadi dari teleport question tadi sudah masuk ke sini semua. Bisa dilihat ya, sudah masuk ke sini semua. Jadi totalnya ada 5 soal. Selanjutnya, setelah semuanya selesai, jika sudah selesai pembuatan soalnya, kita bisa klik di sini, yaitu kita bisa klik publish. Kita klik publish. Nah, di sini kita akan diperintahkan untuk mengisi quiz detailsnya. Di sini saya akan menambahkan gambar. Gambarnya bebas saja ya. Kemudian select language, di sini saya pilih Indonesia. Select grades-nya. Di sini saya ingin memilih jadi kita pilih kelasnya ya, kelas yang akan kita berikan kuis tersebut. Jadi saya memilih kelas 1. Kemudian who can see this quiz, siapa saja yang bisa melihat kuis ini, bisa kita pilih public atau private. Nah, di sini saya akan pilih public ya, agar semua orang bisa melihatnya. Kemudian kita save. Nah, jadi nanti setelah kita save akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi ini sudah selesai. Setelah itu, bagaimana cara kita share pertanyaan tersebut kepada murid-murid kita? Di sini, setelah ada tampilan seperti ini, kita bisa memilih antara dua pilihan ini, start a live quiz atau assign homework. Kalau live quiz ini ya, sebenarnya start live quiz ini bisa digunakan, cuman harus ada koneksi yang stabil. Jadi di sini saya akan membuatnya sebagai assign homework atau pekerjaan rumah. Nah, di sini tampilannya setelah kita klik assign homework tadi. Di sini kita bisa mengatur deadline-nya tanggal berapa sampai tanggal berapa sesuai keinginan kita. Di sini bisa diatur ya. Saya akan deadline-nya sampai hari Senin. Jamnya jam 7 PM sudah tidak apa-apa. Kemudian kita bisa kita bisa ke general settings. Di sini how many times can participants take this quiz. Jadi di sini adalah berapa kali nanti murid-murid ini bisa mengerjakan kuis ini. Jadi kalau kita menggunakan unlimited, otomatis murid-murid bisa terus mengerjakannya. Nah, di sini saya akan memilih 1. Kemudian show answer during activity. Jadi kita bisa menunjukkan kunci jawabannya selama murid-murid mengerjakan soal tersebut. Jadi ini bisa diatur sesuai keinginan kalian semua ya. Disesuaikan dengan keinginan kita. Nah, setelah selesai diatur, kita klik assign. Nah, jadi di sini ini kita bisa membagikannya atau kita men-sharingnya kepada murid-murid ya. Kita bisa menggunakan yang ini via game code. Kita bisa memerintahkan murid untuk membuka joinmyquiz.com, kemudian kita berikan kodenya, atau kita bisa share link langsung, atau bisa kita kita share ke classroom dan lainnya. Jadi saya mau share link di sini.
Nah, sudah linknya sudah saya salin. Ya sudah, setelah itu tinggal kita kirimkan linknya kepada murid tersebut. Begitu. Mari kita coba. Nah, kita coba ya. Kita start. Nah, kita klik start game. Nah, apabila sudah terbuka seperti ini, berarti linknya sudah berhasil ya. Jadi linknya sudah bisa digunakan. Dibuat dan bisa digunakan oleh murid. Nah, sudah, jadi seperti itu. Jadi seperti itu tadi langkah-langkah tutorial pembuatan Quizizz. Jadi kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.